Synergy Friends, saya sedang berada di kediaman Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Bapak Mikael Trias Kuncahyono. Apa kabar, Pak? Baik, Din. Apa kabar? Biasa panggil Mas, panggil Pak. Nggak enak ya? Nggak enak ya, agak lucu. Panggil Mas aja lah. Izin. Okay. Jadi hari ini kita mau bahas dua hal. Apa itu? Saya baru ngerti ternyata itu spesifik banget ya. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan. Satu, tapi Tahta Suci nggak pasal pakai Tahta Suci. Hanya Tahta Suci ya? Tahta Suci ya. Oke, kenapa begitu? Iya, yang punya kedaulatan itu Tahta Suci. Yang punya kedaulatan Tahta Ya, Suci. kalau Tahta Suci dan Vatikan City State, ya kan? Kalau Inggris kan Vatikan City State ya. Dan Holy See dan Vatikan City State itu dua entitas yang berbeda. Oke. Kalau Vatikan City State itu merujuk pada wilayah, ya kan? Wilayah geografis, wilayah kota Vatikan yang ada di tengah kota Roma, ya kan? Itu kota Vatikan itu menjadi wilayah geografis sebagai geografis yang luasnya hanya 44 hektar. Itu munculnya baru pada tahun 1929 setelah ketika perjanjian Lateran antara yang ditandatangani oleh Mussolini dari pihak pemerintah dan kardinal dari Kepausan Vatikan zaman Raja Emmanuel II. Jadi kelanjutan dari dulu ada yang namanya negara kepausan. Negara kepausan itu mulai pada abad ke-8 lah, 700 berapa tahunnya. Tahu-tahu terus ya. Terus kemudian setelah revolusi Prancis ya 1779 kalau salah ya. Nah itu kemudian bangkitlah nasionalisme di banyak wilayah, termasuk di Italia pada waktu itu yang masih negara-negara kerajaan-kerajaan ada di terutama Italia ke tengah itu ada di bawah kekuasaan negara kepausan, ya kan, Italia Tengah yang didukung oleh Perancis, Jerman dan sebagainya. Tapi setelah revolusi Perancis itu ada gerakan nasionalisme dan bangkitlah rasa nasionalisme di banyak wilayah di Italia itu kemudian bergerak negara kecil-kecil kemudian pada jatuh negara nasional dan ada mungkin nama yang terkenal Garibaldi misalnya kan, ada nama Garibaldi, gerakan untuk menjadi sebuah negara terlepas dari gerakan pausan itu. Nah pada tahun 1870 itu yang namanya negara kepausan berakhir karena diserang oleh pasukannya Raja Emmanuel yang mau udah sekian lama tapi sejak itu habis dikepung, makin sedikit wilayahnya negara kepausan itu, makin banyak wilayah Italia dikuasai oleh kerajaan Italia yang besar ya dengan gerakan nasionalisme itu. Tapi sejak 1870 itu tidak pernah bisa mengambil wilayah yang tinggal kecil termasuk Roma, Vatikan Roma itu. Nggak pernah bisa. Karena setiap kali mau diserang dibantu Perancis. Nah pada akhirnya tahun 1929, sekian lama itu baru selesai yang namanya Roman Question ya, masalah Roma. Itu akhirnya selesai dengan disepakati perjanjian Lateran, berdirinya negara Vatikan. Ya, waktu ada perjanjian itu, ada perjanjian Italia mengakui kedaulatan Vatikan, ya, negara wilayah khusus, diakui kemerdekaannya, macam-macam, termasuk dua hak wilayahnya. Tidak ada beberapa wilayah di luar tembok itu yang menjadi bagian di Vatikan. Kalau Dina tadi misalnya pergi ke Roma, lihat ada berapa gedung, ada simbolnya Vatikan, itu milik Vatikan. Ada namanya Basilika atau Paulus. Itu Balisila di luar tembok, ya kan? Itu milik Vatikan. Jadi ada perjanjian barang dari Italia Emmanuel II itu membayar ganti rugi karena ketika negara kepausan direbut itu objek kerugian dikembalikan lagi terhadap benda dan sebagainya. Dan maka berdirilah negara Vatikan State City, negara kota Vatikan. Hanya itu. Tetapi yang bedanya dengan Tahta Suci itu jauh sebelumnya. Tahta Suci adalah pemerintahan Gereja Katolik. Ya, dipimpin oleh Paus sebagai Uskup Roma. Jadi Paus itu kan Paus itu pengganti Satu Petrus. Satu Petrus rasul pertama sebagai Uskup Roma.
Oke. Uskup Roma. Jadi uskup Roma itu sebagai pimpinnya adalah paus. Itu jadi tata suci itu tata suci dalam bahasa Inggris Holisi, tapi berasal dari kata bahasa Latin tahta sedes, kursi tahta sedes, ya Santa Sedes, tahta suci. Sedesnya siapa? Kursinya siapa? Kursinya Petrus. Oke. Jadi semua paus sebagai uskup Roma, sebagai pemimpin agama gereja Katolik itu menduduki kursinya Petrus. Ya, jadi itu. Jadi ditarik jauh sebelumnya. Sudah ada sejak zaman awal mulai itu. Tapi berarti kalau Indonesia berdiplomasi dengan tahta suci, itu secara khusus menyasar gereja Katolik, pimpinan Katolik. Tidak hanya Indonesia, semua negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan tata suci. Kenapa dengan tata suci dengan Vatikan? Karena yang punya kedaulatan adalah tata suci. Tata suci. Vatikan City hanya wilayah itu saja. Wilayah itu tidak punya kedaulatan tata suci yang punya, yang diakui oleh hukum internasional tata suci. Sehingga PBB pun menyebutnya tata suci, ya kan? Indonesia juga tata suci. Indonesia hubungan diplomatik dengan tata suci. Jerman, Malaysia, Filipina dengan tata suci, bukan dengan Vatikan. Jadi itu, jadi kedaulatannya di tata suci. Nah, baru tahu kan. Nah sekarang kalau kita baru saja berkunjung Paus kemarin, Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Terus Pak Mas Rias kan juga sering ada foto-foto ketemu sama Menteri Luar Negeri tata suci. Nah itu tugasnya berarti sama dong, ada paus, kemudian ada menteri-menteri. Nah ini menarik ya kan, ada paus. Paus itu kepala negara. Kepala negara. Ya, pemimpin tertinggi apa Katolik sebagai Holisi tadi, ya kan? Kalau sebagai sebuah pemerintah negara tata suci itu, ya kan? Itu dia kepala negaranya paus. Kepala negara, tapi kepala pemerintahan beda lagi. Ada Secretary State namanya, urusan kepala pemerintahan. Tapi yang paling tinggi memang ini uniknya ini, kepausan itu, Vatikan tata suci itu pemilihannya betul-betul demokratis. Ya, yang milih ada para kardinal, ada syarat-syaratnya lah. Banyak, ada salah satu yang umur 80 tahun ke bawah. Ya, semua kardinal umur 80 tahun ke bawah punya hak pilih dan dipilih. Ya kan, tidak ada yang mencalonkan, tidak ada. Tapi siapapun yang dari paus kekuasaannya mutlak, ya kan, mutlak sebagai teokratis. Teokrasi mutlak. Teokrasi mutlak, ya kan, dan itu sebagai pemimpin gereja Katolik, sebagai kepala negara tata suci. Ya, kemudian ada kepala pemerintahan, karena toh sebagai pemerintahan tadi saya katakan tata suci adalah pemerintahan. Pemerintahan gereja Katolik yang dipimpin oleh paus. Kan harus ada yang mengelola, memanage yang sehari-harinya. Meskipun ada presiden, supaya jalan gimana? Karena itu ada struktur juga, ada struktur pemerintahan. Kalau dalam pemerintahan sekuler ada yang namanya departemen-departemen, ada juga di situ. Namanya dicastery, semacam kementerian pemerintahan. Nah itu di bawah kendali Secretary State. Secretary State itu kalau di Amerika biasanya disebut Menteri Luar Negeri, kan? Menteri Luar Negeri. Tapi di sini dia kan sebagai Perdana Menteri. Seorang kardinal di situ. Jadi ngurusi roda pemerintahan itu, ya. Hari-harinya lah. Hari-harinya itu ada beberapa menteri. Sekarang Kardinal Parolin, ya kan. Tapi itu tetap lapor pada paus. Ada sebuah diskastery misalnya evangelisasi, ada diskastery untuk urusan kaum biarawan, kaum rohaniwan, ada diskastery misalnya urusan interfaith dialog, ada itu ya, ada kementerian-kementerian itu. Nah, maka itu diskastery itu kemudian ada urusan dalam itu mesti kegiatan di dalam negeri pemerintahan, tapi juga dengan hubungan diplomatik dengan negara lain. Itu memang di bawah Secretary of State. Tapi kemudian pelaksanaannya ada Menteri Luar Negerinya. Jadi ada menteri sekarang adalah Gallagher, ya kan, seorang uskup asal dari Inggris sana. Jadi ada seperti negara-negara lain, ada ini strukturnya ada. Jadi selain itu eksekutifnya, ada legislatifnya, ada judiciary-nya nggak, Pak?
Pengadilan ada, gereja ada, karena ada pelanggaran gitu kan, pelanggaran misalnya, ya pelanggaran yang kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya gerejawi gitu ya. Tapi kalau pelanggaran kriminal, ya kriminal itu nanti pengadilannya Di Roma. Itali, ya kan? Kan dia kan nggak punya, ya kan dia nggak punya tentara, nggak punya pengadilan itu. Ada yang namanya Garda Swiss. Itu adalah khusus pengamanan paus, ya kan, pengamanan paus. Jadi kalau kita lihat yang 44 hektar aja segitu. Nanti yang bajunya warna-warni itu ya? Iya, bajunya indah. Ya, bagus, sangat bajunya indah. Bagus banget ya? Bagus ya. Itu kalau misalnya ada kasus kapan itu ada kasus soal korupsi di Bank Vatikan, itu kan kriminal kan itu? Ya, itu itu pengadilan Italia, ya kan? Atau dulu misalnya waktu John Paulus II ditembak oleh Aliasa, ya kan? Itu ada pengadilannya di Italia. Jadi gitu. Eksekutifnya Paus. Paus sebagai satu agama Katolik dunia, kepala negara, ya kan, negara dia eksekutif, dia juga legislatif, dia kan bisa menentukan ajaran gereja, aturan-aturan. Ini harus begini, sebagai pemimpin agama Katolik, dia menentukan harus begini, hukumnya ini, hukum gereja ini. Nah, Paus itu yang begitu. Gitu. Nah, sekarang kita luruskan juga, berarti kalau Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Tahta Suci. Ceritain sedikit deh, biasanya yang sedang kita eksplorasi apa tuh, Mas? Kalau KBRI Tahta Suci ini ya, jadi berbeda dengan perwakilan lain ya, ada fungsi-fungsi ekonomi, politik, militer, nggak ada semuanya itu. Jadi fokus kami adalah fungsi pada sosial budaya, kan, ada agama gitu. Jadi kerjasama dan interfaith dialog, sekarang tambah lingkungan. Karena Paus ini kan sangat peduli pada lingkungan. Lingkungan hidup ya? Ya, lingkungan hidup, ya kan ada ensiklik Laudato Si kan. Jadi itu lingkungan, sosial budaya itu. Interfaith dialog, ingat yang namanya waktu ke Indonesia kan ada deklarasi Istiqlal, itu kan adalah masa untuk hidup berdampingan secara damai, toleran, sebagai saudara dan sebagainya itu. Makanya masuknya ke kultur ya, kan beliau juga sering menyuarakan soal Gaza, Israel. Iya. Nah, memang itu yang sangat menarik ya. Kenapa? Memang sebagai pemimpin agama itu kan saya berikan moral. Moral. Jadi kan pada moral, perlu ada perdamaian, selalu mendorong perdamaian. Karena misinya misi perdamaian. Ya kan? Misi ini kan misalnya aku datang untuk perdamaian kan, untuk mendampingkan. Nah, itu juga misi kami juga untuk perdamaian. Ya kan? Kan di situ kan ada interfaith dialog, ujungnya perdamaian. Kan salah gitu kan? Budaya misalnya kami kemarin dulu ada pentas performance musik budaya yang interagama, perdamaian. Ya kan? Nah, sekarang Paus memang lebih selalu Timur Tengah, itu Myanmar, Ukraina, selalu didoain, selalu diterukan untuk perdamaian, kejahatan senjata, terusan itu perdamaian. Itu misi the peak of the mission of perdamaian itu. Jadi Indonesia tugas Mas Rias membantu lebih jauh lah ya. Ya, betul jauh, dan kami dengan pihak Vatikan sama-sama mendorong ke arah ke situ kan. Ya, nah, itu misalnya itu tadi kunjungan Paus ke Indonesia kan ya misinya itu. Indonesia Paus yang sangat kagum Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika kan juga perdamaian di situ, ada rukunan, ya kan. Maka ada tadi saya katakan deklarasi Istiqlal, kemudian dari deklarasi Abu Dhabi yang tekanannya adalah kita adalah saudara. Kalau saudara, whoever mereka berasanya, sampai saudara. Nah, itu kan ke situ. Jadi itu yang selalu kami lakukan, sehingga ya usaha-usaha itu yang dilakukan, apapun kegiatannya larinya ke situ. Ya. Ada environment, ada peace, ada interfaith, peace, environment, peace, ya sekitar itu ya gerakan kami ya. Jadi yang kami lakukan juga ya tidak mudah juga, ya kan. Mungkin barang nggak ada hitung-hitungan angka, nggak ada, tapi sulit kan. Apa ya? Itu bisa diterjemahkan. Harus diciptakan kreasi baru ya. Betul. Membuat program itu tetap menarik. Misalnya dari apa yang akan kamu lakukan? Kamu lakukan setelah deklarasi Istiqlal. Ya kita apa yang kita lakukan? Nanti kan harus sosialisasi juga gimana. Ini apa sih? Ya kan kalau dulu deklarasi Abu Dhabi kan kemudian di Indonesia ada sosialisasi sampai
semua agama melakukan ya. Ini juga sama kan? Kan tidak cukup hanya pemimpin menandatangani selesai, tidak. Itu harus turun ya, disosialisasikan masing-masing agama, sosialisasi, ketemu lagi, bicara lagi kan gitu misalnya kan. Nah itu yang kami juga arahnya ke sana juga. Ini mesti harus melakukan hal itu. Gimana dari kita nanti misalnya kami adakan seminar misalnya ya kan, berbagai macam agama ada di sini atau undang dari tempat lain pertemuan, seminar lah, diskusi lah. Sekarang kan banyak cara antar pakai Zooming atau apa kan, jadi banyak cara kita bisa lakukan. Pentas budaya, macam itu ya, budaya. Itu yang kami lakukan selama ini. Wah, mantap. Semoga sukses selalu, Mas Trias. Jadi kita belajar lebih banyak soal apa sih yang dikerjakan dalam hubungan diplomatik bersama Tahta Suci di Vatikan. Ya, Tahta Suci. Kita harus pakai kata di ya. Tahta Suci ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Trias. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Ya.